Halo Fitness Mania, yuk kita belajar lagi ya. Teman-teman sekalian, ada satu hal yang mungkin menjadi keprihatinan saya ya. Mungkin ya kalau memposisikan diri sebagai pemerhati kesehatan. Di satu sisi kita disibukkan ya dengan yang namanya protokol sehat, proteksi dari luar. Itu mungkin yang sudah kita lakukan dan semua yang selalu sering dikampanyekan. Tapi di sisi lain kita mengindahkan atau kadang-kadang menghiraukan apa yang dikenal dengan namanya protokol sehat proteksi dari dalam, yaitu adalah apa? Merubah ulah perilaku kita sendiri ya. Nah, jadi salah satu cara kalau kita berbicara yang namanya oportunis itu artinya kuman ya, bakteri, virus dan sebagainya hanya akan bisa mengambil kesempatan apabila kita menjadi tuan rumah yang nyaman bagi dia, dalam arti ulah perilaku kita yang tidak baik karena pelarian kita terutama disebabkan karena makanan. Mulut kita adalah sumber kesehatan, namun juga ternyata sumber kesakitan tergantung daripada apa yang kita konsumsikan. Saya membuat konsep sederhana seperti ini ya, caranya yang paling gampang. Saya ambil ini dulu ya. Ya, tunggu dulu ya. Tunggu. Bentar ya. Saya membuat satu, baik. Ada 4 elemen yang teman-teman mesti perhatikan. Yang ke satu, yang namanya jenis makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Beda jenis, berarti beda responnya tubuh kita ya. Yang kedua adalah penyajian. Beda dalam penyajian, pasti respon tubuhnya pun juga berbeda. Yang ketiga adalah, kalau istilahnya jadwal ya. Jadi kapan kita makan, kapan kita tidak makan. Dan yang terakhir adalah, kalau ini berbicara yang namanya jumlah ya, nanti hubungannya dengan kalori dan sebagainya ya. Di satu sisi kita mencoba untuk restricting kalori, tapi di sisi lain kita mesti mencoba untuk memilih jenisnya. Nah, yang menjadi tantangan adalah ketika kita harus restricting kalori itu kadang-kadang membutuhkan satu motivasi yang begitu besar. Nah, yang menjadi tantangan sekarang adalah justru bagaimana kita punya sebuah pemahaman sehingga dalam prosesnya kita lakukan dengan cara yang menyenangkan. Ya, teman-teman, kita lihat di sini ya. Kebanyakan dari kita, terutama dalam 10-20 tahun terakhir ini, tidak kaya, tidak miskin, tidak tua, tidak muda, miskin, kaya, pria, wanita, semuanya kebanyakan makan. Apa yang biasa kita konsumsikan yang kebanyakan makan rata-rata? Hampir rata-rata adalah karena karbohidrat. Karbohidrat dirubah menjadi gula. Gula akhirnya membutuhkan insulin. Kebanyakan insulin akhirnya selnya tidak sensitif, terjadi namanya resistensi insulin. Ketika resistensi insulin terjadi, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Ini dikenal dengan namanya fat liver. Jadi akhirnya semuanya di-store ke dalam sel lemak. Nah, pada saat itulah terjadi yang namanya metabolic syndrome yang berhubungan dengan berbagai penyakit-penyakit yang menjadi klaim-klaim. Kalau teman-teman tahu BPJS Kesehatan hari ini biaya menjadi besar karena apa? Karena 90% disebabkan karena ulah perilaku kita sendiri, terutama dari apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Nah, jadi teman-teman mesti hati-hati di sana. Penyebab kesakitan adalah karena itu. Begitupun juga dengan kondisi musim infeksi hari ini. Jadi bayangkan pelarian kita justru malah kepada makanan. Sibuk pakai maskernya udah bagus, udah cuci tangannya sudah bagus, tapi di sisi lain kita membuat satu sabotase sendiri untuk memberikan kesempatan kepada si oportunis tadi untuk menggerogoti dari dalam. Seolah-olah kita pikir dari luar sudah kita lakukan keamanannya, tapi dari dalam tidak kita lakukan ya. What itu artinya jenisnya mesti apa? Yang simpel sederhana, kalau orang tanya sama saya, makanan yang baik seperti apa sih? Sifatnya adalah alami. Ini makronutrisi ya, berarti ada apa aja teman-teman sekalian? Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Dapatnya dari mana sumbernya? Yang alami. Satu. Kedua, kombinasi, variasi, rotasi. Salah satu yang baik. Yang alami artinya yang bentuknya sesuai dengan aslinya,
tidak diproses terlalu lama, dengan semakin alami, semakin mudah badan mencerna, dengan semakin panjang sebuah proses, semakin panjang juga badan untuk bekerja keras untuk membreakdown itu dari yang namanya makanan itu akhirnya untuk dirubah menjadi masuk ke dalam sel menjadi tisu. Jadi saya rasa makanya kenapa pilihannya selalu adalah yang alami ya. Yang nomor 2 yaitu adalah kalau berbicara penyajian seperti mentah, rebus, kukus, pepes, panggang, bakar, berbeda dengan goreng. Hampir semua biasanya kalau ini tidak mempengaruhi jumlah, tidak mempengaruhi kalori. Kalau teman-teman tahu ya, membayangkan kalau yang sudah sering saya kemukakan ya, sesuatu yang digoreng otomatis kalorinya menjadi lebih meningkat ya. Tapi ketika dia dikukus, direbus, dipanggang, karena tidak melibatkan hal-hal yang berhubungan dengan penggorengan gitu ya, makanya jadi kalorinya tidak bertambah. Nah, ini bisa menjadikan variasi, silahkan. Tapi kalaupun juga harus goreng, berarti kita nanti harus berbicara soal kandungan minyaknya, mana yang bisa kita pakai ya. Kalau bisa tentunya yang banyak kandungan omega 3-nya dibandingkan omega 6-nya. Minyak-minyaknya tertentu kalau bisa mungkin saturated fat lebih baik daripada misalnya polyunsaturated dan teman-temannya yang lain ya. Nah, minyak juga hubungannya dengan mana yang pro peradangan dan mana yang anti peradangan. Yang omega 3 tentunya lebih baik, dan juga kalau bisa minyak juga dari bahan-bahan yang alami. Lalu yang ketiga yaitu adalah kalau kita berbicara yang namanya jadwal. Makan sebelum terlalu lapar, berhenti sebelum terlalu kenyang, itu satu kalimat yang sering saya ajarkan kepada teman-teman kalau mau makan ya. Tapi intinya di sini kita berbicara ada salah satu strategi yang paling menurut saya bijaksana yang bisa kita lakukan dari malam hari ke pagi hari atau ke siang hari. Kita bisa lakukan 12 jam, 15 jam, 18 jam atau 22 jam. Berarti kalau harinya 24 jam, teman-teman tinggal lihat. Kalau ini berarti 50%-nya ya. Kalau ini berarti 60%-nya kita bisa istirahat. Kalau ini berarti kurang lebih bisa 75%-nya ya bisa istirahat. Nah, kalau ini udah hampir 90%-nya tubuh kita bisa istirahat, tidak terlalu makan. Kenapa perlu istirahat teman-teman di sini? Karena memang kembali lagi ya, kejadiannya selalu kita sekarang ini gak ada kerjaan, memasukkan makanan terlalu banyak sehingga akhirnya menyebabkan berbagai kesakitan yang nanti akhirnya kadang-kadang yang diklaim yang salah adalah penyakit infeksinya. Padahal ulah perilaku kita yang tidak menjalankan protokol sehat dari dalam ya. Dan kalau kita lihat di sini, yang terakhir adalah kalau kita berbicara yaitu yang namanya jumlahnya. Jumlahnya itu harus sesuai dengan, kalau teman-teman tahu ya, kalau kita olahraga 1 menit kita cuma bakar 5 kalori. Tapi kalau kita makan 5 menit kita memasukkan berapa ratus kalori. Makanya tidak akan pernah menang kalau kita hitung-hitungan kalori. Oleh sebab itu kita membuat satu strategi dalam hal yang namanya pilihan makanan apa dan kapan kita makan, itu sesuatu yang menjadi strategi yang bisa kita lakukan. 2 hal ini. Nah, nanti